Kearifan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan potensi dari suatu daerah yang berasal dari hasil karya manusia yang mengandung nilai arif dan bijaksana serta diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi ciri khas suatu daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Salah satu keafrikan lokal yang berada di kota Semarang adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Salah satu keunikan gedung Lawang Sewu adalah bentuk ruangan yang berjajar luas serta beratap tinggi dan memiliki banyak daun pintu berbentuk panjang yang menjadi ciri khas sekali pintu pada zaman dahulu. Kita memilih lokasi gedung Lawang Sewu sebagai objek wisata yang kita kunjungi, di mana memotivasi kita agar melakukan pencarian untuk mendapatkan pengalaman baru, petualangan, dan mendapat pengetahuan serta memahami sesuatu yang tentunya belum kita ketahui sebelumnya. Sebagai upaya pelestarian benda dan bangunan bersejarah, PT Kereta Api Indonesia Persero, di mana untuk masuk ke objek wisata ini dimemerlukan tarif tiket masuk, yakni untuk biaya renovasi, perbaikan gedung seperti mengecat ulang agar wisatawan lebih nyaman, untuk biaya pengolahan museum, biaya kebersihan, serta fasilitas yang sekarang sudah memadai untuk wisatawan yang berkunjung ke Gedung Lawang Sewu ini. Di dalam gedung ini terdapat ruang bawah tanah yang sampai saat ini masih utuh bangunannya seperti dahulu, yang dahulu difungsikan sebagai pondasi dan genangan air untuk penyunjuk pada gedung B, tetapi dialihkan fungsikan pada masa penjajahan Jepang untuk ruangan penyekapan penjara para tahanan. Adapun 3 macam ruangan penjara, yaitu penjara berdiri, penjara jongkok, dan ruang penyiksaan. Sebuah gedung bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang dibangun kurun waktu 28 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Namanya pada masa dahulu adalah Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau disingkat NIS. Bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan yang memiliki 2 sayap pembentang ke bagian kanan dan kiri bagian. Gedung Lawang Sewu mempunyai beberapa gedung, di antaranya gedung A, B, dan C. Gedung A berbentuk L yang terdapat 2 lantai yang dahulunya berfungsi untuk rumah penjaga dan bangunan percetakan. Inilah salah satu pemugaran gedung A Lawang Sewu. Dan berikut merupakan contoh beberapa laporan bulanan keuangan Gedung Lawang Sewu dari tahun ke tahun. Pada lantai 1 bagian gedung B ini difungsikan sama seperti pada gedung A sebagai ruang percetakan. Untuk sekarang, beberapa ruangan telah difungsikan sebagai ruang pamer untuk foto-foto lama tentang sejarah perekonomian bangsa ini. Sedangkan gedung C tidak sebesar atau sepanjang dari 2 gedung sebelumnya. Bentuknya kotak tapi syarat jejak-jejak peninggalan sejarah terdapat di dalam gedung ini. Di antaranya ada beberapa blueprint rancangan Lawang Sewu yang dikerjakan pada tahun 1902. Dan berikutnya ini ada peninggalan jenis-jenis batu yang digunakan untuk pembuatan Gedung Lawang Sewu, itu dimulai pada tahun 1907, dan juga terdapat beberapa jenis keramik yang digunakan di Gedung Lawang Sewu, dan bahan material plasteran dinding dan material-material lainnya. Pada bagian selanjutnya yaitu dilengkapi dengan aneka benda koleksi, yaitu tentang sejarah perkereta-apian. Di sini terdapat koleksi miniatur kereta uap kuno. Selain kereta api, di sini juga ada menyajikan berbagai macam ragam
mulai dari alat komunikasi, telepon kayu telegraf, alat hitung Frieden, lemari karcis Edmondson, karcis kereta kuno, mesin cetak tanggal untuk karcis kereta, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa gambaran ilustrasi proses pemugaran gedung A. Ini waktu proses renovasinya. Ini juga ada renovasi kaca patri yang warnanya warna-warni Itu di situ ada berapa warna? banyak warnanya. Ada warna ungu, merah, biru, kuning, hitam, dan abu-abu. Selanjutnya ada bangunan sumur, di mana berada di halaman depan Gedung Lawang Sewu yang berfungsi untuk melindungi sumber mata air tersebut, dianggap keramat oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Di sini juga terdapat penyewaan baju adat dari berbagai negara. Pada lantai 2 Gedung Lawang Sewu ini terdapat ruangan besar dan panjang yang dipergunakan oleh petinggi-petinggi Belanda sebagai ruang daksa. Namun, pada masa Jepang dipergunakan untuk ruangan penyiksaan pembantaian orang Belanda yang tertangkap serta para gerilyawan dan pejuang kemerdekaan. Dan lantai 3 pada gedung ini merupakan loteng gedung. Pada ruangan loteng ini, gedung ini berubah fungsi. Dari awalnya hanya sebagai ventilasi di zaman Belanda, namun pada masa Jepang beralih sebagai ruang pengawas. Pada sekitar 1970-an beralih fungsi lagi menjadi ruang pertunjukan dan pertemuan. Untuk sekarang ruangan loteng ini menjadi halaman untuk bermain bulu tangkis karena terdapat coretan cat dan ruangan yang luas. Ornamen mozaik kaca ini yang memiliki motif-motif gambar dan menjelma sebagai julukan relief Lawang Sewu Semarang. Mozaik kaca ini pertama melambangkan kemakmuran dan keindahan alam Jawa beserta isinya, yang bermakna semua adalah memiliki kuasa yang Belanda pada waktu itu. Semarang Venus atau Dewi Kecantikan dan cinta kasih yang terbentuk dalam kaca ini menyiratkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengharapkan selalu datangnya kejayaan.